Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bisa mengadakan kembali kajian majelis ilmu yang mulia di masjid yang mubarak ini setelah turunnya hujan yang merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Hujan diturunkan kepada kita dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Maka ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan kita mengadakan majelis ilmu, kita ingat bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sumber kehidupan bagi hati manusia. Inilah yang menjadi sebab ruh kehidupan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Wahyu adalah ruh, sehingga hati dan jiwa yang tersentuh wahyu dia akan hidup. Adapun hati yang tidak tersentuh wahyu petunjuk Allah, inilah hati yang mati. Inilah hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang mereka disebutkan di dalam Al-Quran amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup. Jadi demikianlah kami turunkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ma kunta tadri, sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Alkitab, Al-Quran. Akan tetapi kami jadikan itu sebagai cahaya untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami.
Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, fungsi ilmu yang terbesar adalah memberikan kehidupan bagi hati kita dan juga menjadi cahaya untuk menerangi langkah kita. Coba antum bayangkan saja, bagaimana kira-kira nasib atau keadaan bumi yang tidak disinari cahaya matahari dan tidak turun hujan sebagai sumber kehidupan baginya. Apa nasibnya bagian bumi ini? Ya, ini tidak ada kehidupan, tidak ada kebaikan. Maka seperti inilah fungsi ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Turunnya hujan adalah pertanda hidupnya tanah, hidupnya permukaan bumi, pertanda akan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah. Maka seperti itulah keadaan hati manusia ketika mendapatkan siraman hujan wahyu. Hati ini akan hidup. Hati ini akan menumbuhkan kebaikan. Dan antum ketahui kalau hati sudah tumbuh kebaikan padanya, maka kebaikan itu akan memancar kepada semua anggota badannya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang hati manusia, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya baik, semua tubuhnya baik. Kalau segumpal daging ini rusak, semua tubuhnya rusak. Segumpal daging ini adalah hati manusia. Maka oleh karena itu kita menyikapi ilmu agama itu seperti kebutuhan kita terhadap air dan terhadap matahari. Mungkinkah manusia bisa hidup tanpanya, tanpa dua hal ini? Tidak bisa. Oleh karena itu kita meyakini manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk Allah dan Rasulnya lebih daripada kebutuhan mereka terhadap perkara yang paling primer atau kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan manusia. Ini yang kita yakini dan ini yang diungkapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak asing bagi kita pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini dinukil dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu
dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Setiap saat dibutuhkan. Makanya ada pernyataan lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menggambarkan bagaimana kebutuhan kita terhadap petunjuk wahyu dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam." Ar-risalah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah daruriyah, darurat, kebutuhan yang paling darurat bagi semua makhluk di alam semesta. La budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Mereka tidak bisa lepas darinya. Dan kebutuhan manusia terhadap sunnah, terhadap petunjuk Allah, terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu melebihi kebutuhan mereka terhadap apapun. Kenapa demikian? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Karena petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah apa? Kehidupan bagi alam semesta. Tanpa ini mati alam semesta. Mati semua yang ada di dunia ini. Mati hatinya. Dan itulah kematian yang hakiki. Karena petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah kehidupan, ruh, sekaligus cahaya bagi alam semesta ini. Fakaifa yakunu salahu idza udimatil hayatu war ruhu wan nur? Maka bagaimana akan ada kebaikan di alam semesta ini kalau tidak ada kehidupan, tidak ada ruh dan tidak ada cahaya? Coba kita bayangkan sekarang, ya. Ketika kita ingin mengkaji tema ke surga dengan jalan menuntut ilmu, iya kan? Ke surga dengan jalan menuntut ilmu. Ini cuma satu dari keutamaan ilmu yang demikian besar. Kita berjalan menuju surga. Namanya orang berjalan, dia butuh apa? Mesti dia butuh tenaga untuk berjalan. Dia butuh bergerak untuk bisa melangkah. Kalau dia tidak punya kehidupan dari asal, bagaimana dia akan melangkah? Makanya orang yang tidak mengenal wahyu disebutkan di dalam Al-Quran seperti orang-orang munafik, orang-orang kafir, seperti orang-orang mati. Wa ma anta bimusmi'in ma fil qubur innaka la tusmi'ul mauta. Ya Rasulullah, kamu tidak bisa memperdengarkan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Maksudnya orang yang sudah mati hatinya. Tidak ada manfaatnya lagi peringatan. Tertutup. Ilmu adalah pembimbing langkah kita untuk menuju surga. Pertama karena ilmu menghidupkan hati kita sehingga kita bisa berjalan. Yang kedua, dalam perjalanan kita butuh penerang, penunjuk arah yang benar. Ini juga ada pada ilmu. Makanya tentu tidak asing bagi kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mendasari pilihan panitia tentang tema ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekarang permasalahannya, ya, setelah kita bisa berjalan, jalur yang ada di depan kita banyak. Jalur yang ada di depan kita banyak. Antum tahu, jalan yang menyimpang
itu banyak jumlahnya dan berbilang, sedangkan jalan yang lurus cuma satu. Kenapa ayat Al-Quran ketika menyebutkan kegelapan disebutkan dengan al-dhulumat, kegelapan yang banyak, sedangkan cahaya cuma satu, an-nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Allah adalah pelindung, pembimbing orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, kegelapan munafik, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, semua menuju kepada satu cahaya. Cahayanya disebut dengan an-nur, tunggal. Sedangkan kegelapan al-dhulumat banyak dan berbilang, bermacam-macam. Nah, orang yang menempuh perjalanan, meskipun dia kuat berjalan, kalau tidak ada pembimbing atau tidak ada cahaya yang menerangi, bagaimana dia akan bisa terbimbing mengikuti rambu yang benar untuk bisa berjalan menuju surga? Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu agama. Makanya ilmu agama Al-Quran dan Sunnah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih kan disebut sebagai apa? Dalil. Kalau ada permasalahan kita kan mengatakan apa dalilnya? Oh, dalilnya adalah ayat Al-Quran ini, firman Allah ini, hadis Rasulullah SAW ini. Secara bahasa apa artinya dalil? Pembimbing, rambu petunjuk. Iya kan? Itu dalil namanya. Sesuai dengan namanya, kalau kita menetapi dalil, mengikuti rambu, insya Allah kita akan sampai. Kita akan sampai. Itulah sebabnya meskipun kita mengikuti dalil, tetap kita mohon pertolongan kepada Allah karena banyak rintangan-rintangan. Tapi kalau kita tahu dalil, paling tidak jalannya sudah jelas di hadapan kita. Oleh karena itu, kalau orang yang berjalan, coba-coba dia menyelisihi GPS misalnya, atau dia menyelisihi rambu, dia akan nyasar, tersesat. Orang yang berpaling dari ilmu seperti itu, berjalan tanpa petunjuk. Ini ucapan yang terkenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Man faraqad dalila dhallas sabila. Barang siapa yang menyelisihi dalil, menyimpang dari rambu petunjuk, maka akan tersesat jalannya. Akan tersesat jalannya. Jadi benar-benar kemuliaan ilmu agama itu sangat besar, dan nikmat seseorang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mau menuntut ilmu, benar-benar dia adalah orang yang insya Allah akan selalu terbimbing menempuh jalan untuk keselamatan dirinya. Di dalam sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau, ini athar ini adalah athar yang sahih, disebutkan, dinyatakan sahih oleh para ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan golongan manusia itu beliau bagi menjadi 3. An-nasu thalathah. Manusia itu ada 3 golongan. Ada 3 golongan. 2 selamat, 1 celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama, alimun rabbaniyun. Seorang yang berilmu dan selalu mendidik manusia di atas ilmu. Inilah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
yang selalu mendidik manusia dengan ilmu yang benar. Dan tentu mereka semangat dalam mengamalkannya, sebagaimana yang kita bahas di kajian subuh tadi. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najati, penuntut ilmu, orang yang belajar agama, yang dia selalu berada di atas jalan keselamatan. Dia selalu mengikuti jalur yang menyelamatkan dirinya. Yang ketiga baru beliau sebutkan hamajun ro'a, orang-orang rendahan yang tidak punya perhatian kepada ilmu. Kita lihat pensifatan golongan yang kedua, muta'allimun, seorang yang belajar agama, penuntut ilmu, yang dia di atas jalan keselamatan. Berarti seseorang selama dia menuntut ilmu, dia mengikuti rambu untuk selamat. Dia akan selalu ada dalam bimbingan Allah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara makna penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan petunjuk, terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itu kita bersyukur, wallahi demi Allah bisa menuntut ilmu. Apalagi ketika antum punya tempat kajian sendiri yang setiap saat kita bisa menuntut ilmu agama. Luar biasa, ini nikmat yang sangat besar. Di tempat-tempat lain belum tentu kita dapatkan nikmat seperti ini. Jangan sia-siakan. Kita semua ingin selamat di kehidupan dunia yang cuma sekali ini. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Bukan cuma satu fitnah, fitan. Ya, antum kan mengetahui hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan fitnah di akhir zaman yang demikian dahsyat. Itu bisa merubah seseorang bukan cuma melakukan maksiat biasa, bahkan dari beriman sekejap bisa berganti menjadi kafir. Karena banyaknya fitnah, orang yang melanggar dalam masalah-masalah akidah, orang yang tidak paham tentang tauhid sehingga dia melanggar, melakukan perbuatan syirik, kan bisa berubah sekejap akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hendaknya kalian segera dalam melakukan amal kebaikan, sebelum kalian didahului dengan munculnya berbagai macam fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti malam yang gelap gulita. Selalu iblis dan bala tentaranya laknatullah alaih menyukai yang gelap-gelap. Karena kalau orang di dalam kegelapan gampang disesatkan. Ya, gampang diarahkan kepada jurang kebinasaan. Makanya bentuk fitnah di akhir zaman, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ya, bukan cuma sekedar gelap saja. Gelap gulita. Seperti di dalam jurang, di tengah hutan, kemudian tidak ada cahaya sama sekali. Ya, kemudian dalam keadaan mendung lagi, sangat gelap. Kata Rasulullah SAW ketika terjadinya fitnah ini, yang sangat gelap ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari ada orang yang masih beriman, sore harinya telah menjadi kafir. Antara pagi dan sore berapa jam kira-kira? Hah? Ya ini maksimal 12 jam. Hanya setengah hari. Telah hilang keyakinannya. Dan ada orang yang di sore hari malah dalam keadaan beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Lihat dahsyatnya fitnah di akhir zaman.
Dan kita hidup di akhir zaman yang sekarang ini. Siapa yang merasa aman? Yakni fitnah ini saat ini ya lebih mudah sampai kepada kita karena media sosial, internet. Kita baca. Antum jangan berpikir kita membaca sekedar baca. Apa yang kita baca bisa melekat di hati kita, iya kan? Banyak hal-hal yang disampaikan orang tentang masalah akidah, kita pikir masalah kita baca saja. Akhirnya menempel, oh iya ya. Oh ternyata begini, syubhat. Kalau tidak segera kita bertanya untuk menghilangkannya, akhirnya menempel di hati kita. Dan antum sudah tahu bagaimana syubhat ketika menempel di hati, itu lama-lama bisa menjadi sebab tertutupnya hati. Sedikit demi sedikit. Dan ini setiap hari kita alami, setiap hari kita baca, kita dengarkan. Setiap hari mungkin kita berkecimpung di dalamnya, larut di dalamnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan dengan bimbingan ilmu, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat. Makanya ilmu agama tadi disebutkan, penuntut ilmu itu dia selalu berada di atas jalan keselamatan. Inilah fungsinya ilmu. Di samping membimbing, dia menjaga. Di samping sebagai pembimbing, dia juga adalah penjaga. Masih kelanjutan dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang tadi membagi manusia menjadi 3. Beliau juga mengatakan dalam kelanjutan, ini ucapannya panjang sekali, dibahas oleh sebagian dari para ulama dengan rinci seperti Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah tentang ucapan beliau yang panjang ini. Di antaranya juga beliau mengatakan dalam ucapan ini, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu akan menjagamu. Beda kalau harta kamu yang harus menjaganya. Sekarang waktu kita berjalan menuju tujuan, yang kita butuhkan pertama kan fisik supaya bisa berjalan, iya kan? Yang kedua tadi cahaya supaya kita bisa terbimbing mengikuti jalur yang benar. Yang kedua, yang ketiga apa? Kita butuh pelindung untuk terjaga dari hal-hal yang bisa menghalangi kita. Kita butuh perlindungan karena dalam perjalanan mungkin ada yang mengganggu, ya. Dalam perjalanan menuju surga jelas tipu daya syaitan dengan hawa nafsu manusia. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian syaitan menunggangi hawa nafsu kita. Nah, ilmu berfungsi untuk menjaga. Ilmu lebih baik daripada harta karena ilmu menjagamu, sedangkan harta justru kamu yang harus menjaganya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ilmu agama itu menjaga manusia sampai pun kalau ada bisikan-bisikan syaitan, maka orang yang punya ilmu dengan ilmunya, bisikan-bisikan syaitan itu akan dibakar, akan dimusnahkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakannya seperti fungsi dari bintang di langit untuk menjaga berita-berita dari langit yang ingin dicuri oleh syaitan untuk disampaikan kepada wali-walinya, para dukun dan tukang sihir di muka bumi. Nah, kalau kita tidak punya penjagaan ilmu, bagaimana akidah kita akan terjaga? Tadi yang saya katakan, kenapa iblis laknatullah alaih suka memalingkan manusia dari ilmu? Karena tadi iblis sukanya yang gelap-gelap, supaya gampang menjerumuskan orang ke dalam jurang. Makanya termasuk godaan utama, bahkan godaan yang pertama yang selalu iblis terapkan kepada manusia adalah berusaha menghalangi mereka dari ilmu. Coba antum perhatikan sekarang, banyak orang yang semangat mengatasnamakan perjuangan Islam, tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan teror,
Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti masalah ketaatan kepada pemerintah. Kalau menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan cara memaki-maki. Ini kan perkara prinsip dasar yang kita bahas di semua kitab-kitab akidah. Tapi sekarang yang mempraktekannya siapa? Kebanyakan orang menyelisihinya, iya kan? Karena tidak belajar agama, tidak punya ilmu. Dan ini yang disukai oleh syaitan. Oleh karena itu Imam Ibnul Jauzi, antum tahu Ibnul Jauzi punya kitab yang judulnya Talbis Iblis, pengkaburan iblis. Tentu yang dibahas di sini adalah tahapan-tahapan godaan iblis. Ya, bagaimana perangkap-perangkap syaitan untuk menjerumuskan manusia. Di dalam kitab ini Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, talbis pertama, pengkaburan pertama, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis untuk menjerat manusia dalam perangkapnya, dalam kesesatannya adalah sadduhum 'anil ilmi. Menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Sekarang orang-orang banyak yang mengatakan, masa kita menuntut ilmu terus, kapan kita berjuang? Kapan kita berbuat untuk agama? Padahal siapa yang mengatakan menuntut ilmu itu bukan ibadah? Justru dengan ilmu setelah itu kita berbuat sesuai dengan bimbingan ilmu agar kita selalu tetap di atas jalur keselamatan menuju surga. Kalau tanpa ilmu kita akan berbuat hanya mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti semangat kita, mengikuti pikiran kita, mengikuti perasaan kita. Akhirnya sesat dan menyesatkan, naudzubillah min dzalik. Jadi kata Ibnu Jauzi tadi, ketahuilah perangkap pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Orang yang berilmu tidak perlu banyak bicara. Tapi justru dengan ilmu yang benar, mereka ini yang punya peran dalam memperjuangkan Islam, membangkitkan kemuliaan Islam, mengembalikan kejayaan umat. Karena ilmu adalah cahaya. Fa idza atfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa sya'. Sehingga kalau iblis telah berhasil memadamkan lampu-lampu cahaya manusia karena menghalangi mereka dari ilmu, kalau iblis telah berhasil memadamkan masabih, misbah, lampu-lampu cahaya manusia, maka dia bebas mengombang-ambingkan mereka ke dalam kesesatan sesuai dengan kehendaknya. Inilah akibatnya orang yang tidak belajar ilmu agama. Ya, kalau kita ingin bahas lebih dalam lagi, antum tahu, yang namanya penyimpangan bukan cuma orang yang malas. Iya kan? Orang yang semangat berlebihan juga menyimpang namanya. Kan kesimpulannya godaan syaitan ini terdapat dalam dua perkara. Dalam semua urusan agama, baik masalah iman, masalah akidah, masalah berjihad, masalah amar ma'ruf nahi munkar. Penyimpangan itu cuma dua modelnya, kesimpulan intinya. Dan dua-duanya sangat disukai oleh iblis karena dua-duanya sesuai dengan tujuannya. Salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, ada yang mengatakan seperti ini. Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Apa yang pertama? Imma ila tafritin wa taksir. Menggoda manusia untuk kurang dan malas. Dan orang-orang awam taunya yang salah cuma yang malas saja. Iya kan? Yang salah cuma yang tidak mau mengamalkan saja, yang antipati saja. Ternyata ada yang kedua, wa imma ila guluwin wa mujawazah. Atau digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Karena sikap berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang saleh, terjadi kesyirikan di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dan itu kemudian yang menjadi sebab kesyirikan di umat-umat setelahnya. Berlebih-lebihan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi ma dhafir, dan iblis tidak peduli dengan mana saja yang berhasil dari dua cara ini.
Kenapa berlebih-lebihan? Karena tidak ada ilmu yang membimbing. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu yang meluruskan pemahaman. Inilah yang kita kenal dengan istilah syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Dan ini kebanyakan menimpa orang-orang yang punya semangat beragama, tapi salah faham terhadap agama sehingga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan, menuntut ilmu inilah jalan yang dipilih oleh para ulama salaf. Kapan kita menuntut ilmu? Sampai kapan kita belajar? Kapan kita beramal? Maka kita jawab, kita menuntut ilmu itu adalah termasuk sebaik-baik amal. Karena setelah kita menuntut ilmu, kita praktekkan dengan sikap-sikap kita. Kita praktekkan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Waktu kita beribadah, waktu kita menasihati pemerintah, waktu kita beramar ma'ruf nahi mungkar, waktu kita menyikapi orang yang berbuat kesalahan. Nah, selama kita butuh kepada ilmu yang tadi sudah kita terangkan, kebutuhan kita melebihi daripada kebutuhan perkara yang paling pokok sekalipun. Bahkan kata Imam Ahmad, lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Makan dan minum kita butuhkan sampai kapan? Sampai mati. Orang yang berumur 50 tahun masih butuh makan apa tidak? Masih butuh sampai mati. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita butuhkan sampai mati. Di dalam sebuah athar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika sudah berusia lanjut, masih dengan kebiasaannya berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu. Dulu di zamannya para ulama salaf, ya, para ulama ahlul hadis itu ketika menghadiri majelis ilmu dengan berlari, karena mereka mencari tempat duduk yang pertama. Di zaman dahulu tidak ada mic seperti ini, sehingga orang duduk kalau di belakang susah mendengar, dan itu kerugian bagi mereka. Ya, makanya mereka berlari, selesai sini lari lagi ke sana. Dan antum tahu tidak ada fasilitas seperti yang ada sekarang. Di dalam masjid yang ada AC, yang ada kipasnya, kemudian dengan naungan yang teduh. Zaman dahulu tidak demikian. Tapi mereka berlomba-lomba. Sampai antum pernah dengar dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, pernyataan dari salah seorang ulama dulu yang mengatakan apa? Tentang ya, ma ra'aitu rajulan, aku tidak melihat seseorang yang banyak berlari kecuali dua kemungkinan. Ulama ahlul hadis atau orang gila. Di zaman dahulu hanya dua kemungkinan. Orang yang sering berlari ke sana kemari, iya kan? Orang gila atau ulama ahlul hadis. Sampai Imam Ahmad ketika berusia tua, dia masih berlari ke sana kemari. Ada seorang tetangganya yang kenal dia, ketika melihat Imam Ahmad sudah tua masih lari, langsung dihadang, dipegang kerah bajunya, dan dia mengatakan, ila mata hadza ya Aba Abdillah. Orang ini mengetahui Imam Ahmad, cuma dia kasihan sudah tua masih lari ke sana kemari, dipegang bajunya, ditanyakan, sampai kapan kamu lakukan ini wahai Abu Abdillah Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Ilal mamat, sampai saya mati. Sampai saya mati. Karena tidak ada finishnya menuntut ilmu. Sampai berakhir hidup kita. Semakna dengan ini sebagian dari ulama salaf, ini semua dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ada sebagian dari ulama salaf ditanya, mata yasluhu lirrajuli an yatlubal ilma? Kapankah pantasnya seseorang itu menuntut ilmu? Ya, ini kapan usia yang baik seseorang itu menuntut ilmu? Jawaban ulama ini apa? Ma saluhat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup. Ya. Kalau ilmu itu kita sikapi sebagai pembimbing dan rambu yang membimbing kita dengan izin Allah menuju surga, sampai mati kita kan selalu ingin di atas rambu. Sekarang waktu kita dapatkan hidayah saat ini, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal sunnah, apakah kita inginkan hidayah ini hanya ada sekarang, atau terus kita tetap teguh istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita? Apa jawabannya? Sampai di akhir hayat kita. Itu hidayah.
Bahkan setelah kita mati saja kita masih butuh bimbingan hidayah Allah. Apa ucapannya penghuni surga setelah masuk ke dalam surga di dalam Al-Qur'an? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sampai masuk surga saja kita butuh hidayah Allah. Sehingga penghuni surga mengatakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita nanti juga mengucapkan ucapan ini sebagai penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah supaya kami bisa masuk ke dalam surga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati. Bahkan saya pernah baca di kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi ada nukilan dari pernyataan Imam Abdullah Ibn Mubarak, imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau pernah ditanya, "Lau bu'itha ba'da mautika madza tasna?" "Lau bu'itha ba'da mautika madza tasna?" Kalau kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang akan kamu lakukan? Sudah mati, apa yang akan kamu lakukan? Dibangkitkan lagi misalnya. Maka beliau menjawab, atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku kedua kalinya. Para ulama salaf tidak memandang ada jalan lain yang lebih mulia dibandingkan menuntut ilmu sunnah. Inilah kemuliaan yang sejati. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu jalan menuju surga. Artinya kalau Anda selalu ingin di atas jalur menuju surga, maka tetapilah jalan ilmu dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kumandangkan adzan dulu. Nanti kita teruskan setelah adzan insyaallah. Tafadhol. Silakan. Adzan dulu. Sudah 30. Enggak. Mereka bilang malah 24 bilang. Coba lihat lagi. Mereka bilang 24. Mana lagi? Jam berapa adzan? Isya. Coba lihat waktu. Isya. Lihat di internet. Jam berapa? Katanya mereka 24 bilang. Hah? 24 ah? 24. Dari tadi. Sudah dari tadi. Harap. Pegang itu. Ada lagi? Iya, kasih.
Haris. هذا المعدل كأنه يدرب جسمه هكذا كبير ما شاء الله. شفت معدل هذا؟ ها؟ أليس الطالب هنا؟ الله أكبر. Ya, barakallahu fikum. Oh ya. Ya, sebelum kita mulai, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ditulis sekarang. Ya, sebelum kita lanjutkan sedikit, sebelum kita jawab pertanyaan, mungkin dipersiapkan sekarang kemudian dikumpulkan supaya bisa dibawa ke hadapan anak insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kesimpulannya tadi, ya, menuntut ilmu adalah jalan segala kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membimbing kita menuju surga, juga menjaga kita. Oleh karena itu wajar kalau para ulama menyebutkan semua keutamaan dan kemuliaan dengan izin Allah, tidak ada cara untuk meraihnya kecuali dengan menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan satu pernyataan yang maknanya mencakup semua kemuliaan dunia akhirat, semua kedudukan yang tinggi. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun fil ilmi illal qurbu min rabbil alamin." Illal qurbu min rabbil alamin wal iltihaku bil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla. Fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulih. Kalau tidak terdapat dalam keutamaan ilmu kecuali sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menjadikan kita bisa mencapai kedudukan makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi, kedudukannya para malaikat, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan besar dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana lagi jika dikatakan semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari bagaimana kita menuntut ilmu agama ini. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jangan diremehkan nilai menuntut ilmu. Inilah sebab yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kebaikan dalam diri kita, karena berpegang teguh dengan petunjuknya berarti kita selalu berpegang teguh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab keselamatan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah inilah yang ingin Ana sampaikan di kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk menjadikan diri kita semakin semangat dalam menuntut ilmu, memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat ini, ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kepada kita, dan semoga senantiasa dimudahkan sampai di akhir hayat kita nantinya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan di sisa waktu yang masih ada kita berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya melalui kertas, ya, supaya lebih teratur dan tertib. Ya, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan jawab pertanyaan sebelum kita kumandangkan qomat, ya, untuk salat. Mohon jelaskan kepada kami yang awam tahapan dalam menuntut ilmu syar'i. Iya. Yang merasa dirinya awam pun tentu dia juga ingin selamat. Iya kan? Semua seperti itu. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i tetap harus dia usahakan. Tahapan dalam menuntut ilmu, seandainya dia punya waktu yang terbatas, dan seharusnya kita tidak
pelit dalam waktu kita untuk urusan menuntut ilmu. Karena ini sebab keselamatan kita. Jadi jangan jadikan menuntut ilmu itu hanya kalau ada waktu luang, tapi harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, bagaimana mungkin kita akan selamat kalau sebab keselamatan saja kita malas-malas mengusahakannya, naudzubillah min dzalik. Baik, berarti tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu kita mulai dari perkara-perkara yang paling penting, urusan akidah, tentang pelajaran tauhid, ya, pelajaran kitab tauhid, kitab usulul tsalatsah, kitab al-aqidatul wasithiyah, hal-hal yang menyangkut keimanan, pemahaman akidah yang benar, tauhid ini kita utamakan. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Karena untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dengan benar, kita harus belajar petunjuk Nabi SAW. Berarti menuntut ilmu untuk hal ini wajib hukumnya. Selanjutnya perkara-perkara wajib yang berikutnya dan urusan-urusan agama yang lainnya kalau kita punya waktu, ya. Dan kita harus mengusahakan waktu untuk bisa belajar bahasa Arab supaya nanti kita bisa membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, karena dengan sebab inilah kita bisa mengambil keberkahan Al-Qur'an. Maka ini harus juga kita usahakan. Mudah-mudahan kalau kita terus belajar agama dan bersabar menundukkan hawa nafsu kita menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan dan keberkahan untuk kita. Bagaimana dengan orang yang tidak mau melewatkan semua majelis ilmu tanpa harus selektif karena takut terlewatkan dari doa para malaikat dan pujian Allah di hadapan para malaikatnya? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyebutkan keutamaan, maksudnya keutamaan ini berlaku untuk orang yang melakukannya dengan benar. Kalau cuma dikatakan majelis ilmu yang keutamaan, orang-orang yang penyimpangan dalam pemahamannya juga mengatakan mereka mengadakan majelis ilmu. Tapi ilmu apa yang dibahas? Tidak berdasarkan pemahaman salaf, hadis-hadis yang dhaif dikaji. Ini tentu tidak mendapatkan keutamaan, yaitu naungan para malaikat. Maka orang yang punya prinsip seperti ini salah. Yang dimaksud dengan keutamaan tersebut adalah berlaku untuk yang mengadakan majelis ilmu dengan benar, dengan pemahaman yang benar. Karena kalau pemahaman yang tidak benar ini justru menjauhkan manusia dari ilmu, karena hanya akan mendatangkan syubhat atau kerancuan dalam pemahaman. Nah, Ana ingin bertanya masalah poligami. Wah, ini menjadikan sebagian ikhwan lebih semangat daripada pembahasan ilmu. Ya, kapan poligami itu menjadi wajib, menjadi sunnah, dan menjadi makruh? Pertama kita harus tahu dulu hukum asalnya. Hukum asalnya kata sebagian dari para ulama, poligami itu berkisar antara makruh atau anjuran. Ya, tidak ada yang mengatakan wajib kecuali tentu kalau kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Ya, jadi hukum asalnya seperti itu. Bagi orang yang mungkin kalau dia tidak berpoligami, contohnya misalnya kondisi-kondisi misalnya istrinya sakit sehingga tidak bisa melayani dia, dan itu menyebabkan nanti dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, jelas ini wajib hukumnya. Sama dengan menikah satu, ya. Bagi orang yang sudah seperti ini keadaannya, dia wajib untuk menikah. Tapi bagi orang yang tidak seperti itu keadaannya, berkisar antara dua tadi. Kata sebagian dari para ulama, kalau dia punya kemampuan, mampu dalam fisiknya, mampu dalam bersikap adil, mampu dalam memberikan nafkah, dengan segala hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya, maka dia lebih utama untuk melakukannya. Ya, ini penjelasan dari Syekh seperti keterangan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya hafizahumullah taala. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan masalah hukumnya, ya. Tentu keadaan masing-masing manusia berbeda dalam masalah ini. Ada orang yang secara pandangan dia bisa kita katakan sudah bisa melakukannya, bahkan mungkin dianjurkan, apalagi kalau kondisi menuntut. Ya, banyak misalnya contoh keadaan, ya, banyak di sekitar kita kaum perempuan yang butuh untuk ditolong, misalnya janda, atau tentu mereka juga butuh untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan seorang yang mendampingi dalam hidupnya. Ini
kondisinya berbeda dengan keadaan yang tidak seperti itu. Apalagi sudah kita ketahui kaum perempuan lebih banyak di akhir zaman ini dibandingkan laki-laki. Nah, ini pertanyaan juga sama ini. Jangan-jangan panitia yang menyeting pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Afan Ustadz, bolehkah berpoligami dengan alasan istri jarang melayani? Istri yang seperti ini, ya, tentu melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali. Tidak melaksanakan kewajibannya. Bahkan yang seperti ini keadaannya, kalau tanpa alasan istri tidak melayani, tanpa alasan, bisa menjadi sebab suaminya tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Jadi sebelum berpikir untuk poligami, selesaikan dulu masalah ini. Kenapa istri tidak melayaninya? Apa alasannya? Kalau ada penyakitnya, ya ini tentu ada uzur. Maka alasan seperti ini apakah diperbolehkan dengan alasan ini poligami? Jawabannya diperbolehkan. Sampai pun kalau istrinya tetap melayani dia. Karena Allah menghalalkan hal tersebut tentu dengan kriteria-kriteria kemampuan yang diterangkan oleh para ulama. Apalagi kalau ada alasan seperti ini, tentu lebih diperbolehkan lagi bagi orang yang ingin melaksanakannya dengan alasan seperti ini. Cuma yang jelas harus diselesaikan dulu kenapa istrinya berbuat seperti ini, karena merupakan dosa yang sangat besar. Dia melalaikan kewajiban utama di dalam rumah tangganya. Apakah hanya para santri yang termasuk sebagai penuntut ilmu? Jawabannya tidak. Biar santri, tapi kalau dia ngantuk-ngantuk ketika menghadiri majelis ilmu, malas-malasan, sering bolos dan seterusnya, bukan penuntut ilmu. Penuntut ilmu termasuk jelas. Kalau santri fokus, kemudian dia berusaha untuk bisa belajar dengan baik, maka dia penuntut ilmu. Tapi yang lain juga tidak menghalangi untuk bisa menjadi penuntut ilmu. Ya, sekedar dia datang untuk mendengarkan dan memahami dan bisa mengamalkannya, insya Allah termasuk penuntut ilmu. Makanya sebagian dari sahabat seperti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau tadi Ali bin Abi Thalib membagi 3, ada yang membagi 4 golongan manusia. Ya, dalam ucapan kalau tidak salah tadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an." Jadilah kamu orang yang berilmu, atau penuntut ilmu, atau mustami', mendengarkan ilmu. Ini urutan-urutan. Ada orang yang dia punya waktu sedikit tapi dia berusaha tetap hadir, apalagi kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah akidah dia berusaha dengarkan, maka ini masih mendingan keadaannya. Dan jangan jadi orang yang keempat, yang sama sekali tidak punya hubungan dengan ilmu. Ana dari kepolisian, bagaimana hukumnya ketika kami dalam bertugas menangkap pelaku pembunuhan dan ketika ditangkap beliau tetap melawan, akhirnya kami lumpuhkan dengan membunuhnya. Tolong jelaskan rincian sikap kami secara syar'i dalam bertugas khususnya saat terjadi perlawanan dari pelaku kejahatan. Kalau betul keadaannya kita terdesak ketika menjalankan tugas, bukan dengan niat membunuh tapi terjadi, kita melumpuhkannya dan akhirnya membunuh dia, maka ini tidak merupakan dosa. Karena dia dalam melaksanakan kewajiban dan kondisinya dia sebagai petugas keamanan, dia harus melaksanakan hal tersebut. Makanya hal-hal yang seperti ini bukan termasuk celaan. Sama dengan ketika misalnya polisi membasmi orang-orang yang melakukan teroris misalnya. Ya, tidak mungkin dia nangkap, langsung datang menangkapnya, mereka menyerahkan diri. Kalau asalnya seperti ini kan dia harus, ini yang terbaik tentu saja. Kalau tidak, mereka melawan, apa yang harus dilakukan? Ya terpaksa harus ditembak. Ya, kalau betul-betul niatnya seperti ini, bukan niatnya dari awal untuk membunuh, tapi karena terpaksa kondisinya, keadaan yang memaksa demikian, maka ini tidak termasuk pembunuhan yang disengaja dan tidak termasuk dosa karena dia menjalankan tugasnya. Apa hukum memakan gaji dari pekerjaan atau jabatan yang kita dapatkan dari hasil sogok menyogok? Tidak diperbolehkan, diharamkan oleh para ulama. Ya, kalau kita tahu itu dari sogok menyogok, maka ini
termasuk penghasilan yang bisa dikatakan tidak halal. Cuma biasanya ada yang bertanya, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Akhirnya kita sudah menempati pekerjaan tersebut dan tidak mungkin kita meninggalkannya. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka ya bertobat kepada Allah sungguh-sungguh tentu saja. Idealnya kita bisa meninggalkan, mencari yang lain. Kalaupun tidak, paling tidak kita berusaha untuk menyesuaikan diri kita agar benar-benar punya kapasitas dalam pekerjaan tersebut. Kalau awalnya kita masuk hanya karena disogok, sekarang kita berusaha tingkatkan kemampuan kita untuk benar-benar menguasai pekerjaan tersebut sehingga kita bekerja benar-benar sesuai dengan kriteria orang yang ditempatkan di pekerjaan tersebut. Nah, apakah belajar dan menonton ceramah di YouTube termasuk bagian dari menuntut ilmu? Iya, tapi bukan merupakan bagian yang utama. Karena menuntut ilmu yang utama adalah dengan menghadiri majelis ilmu, tentu dalam kondisi-kondisi ya, ketika kemarin ada di masa-masa pandemi Covid-19, ini udzur ya. Ada udzur. Kemudian sekarang setelah kita diizinkan, ya kita lakukan dengan tetap berpegang dengan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah kita. Nah, jadi termasuk, tapi yang paling utama dan asal daripada menuntut ilmu adalah menghadiri majelis ilmu secara langsung. Saya seorang ASN atau PNS yang ingin sekali poligami dan insya Allah mampu membagi penghasilan, tapi masih takut ribut dengan istri dan keluarganya dan juga hukuman dari pemerintah. Ya, antum sudah berani poligami, tapi ternyata masih penakut. Tidak sesuai namanya. Ya, menghadapi satu saya takut, apalagi menghadapi dua. Nanti jangan-jangan antum dikeroyok nanti. Ala kulli hal, ya, bicarakan yang baik dan diskusikan dengan istri. Ya, bagaimanapun juga kita perlu sampaikan kepada istri kita agar dia bisa siap. Kemudian dengan pertimbangan yang matang, tidak buru-buru, tidak sekedar coba-coba. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu takut kalau memang kita sudah konsultasi, kita sudah mempertimbangkan keadaan diri kita mampu, maka lakukan. Ya, tapi tetap dengan mengajak diskusi istri kita sampaikan baik-baik dengan alasan-alasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Masya Allah, ada salah seorang yang mengaminkannya dengan semangat ya. Apakah tidak termasuk merendahkan diri ketika kita meminta disponsori ketika ingin menuntut ilmu ke luar negeri, Saudi, Yaman, dan lain-lain contohnya? Iya. Kalau kita meminta-minta kepada orang yang memang misalnya mengumumkan siapa yang membutuhkan dana untuk menuntut ilmu agama datang ke saya. Ini bukan meminta namanya, karena dia sendiri yang menawarkan. Tapi kalau kita minta-minta kepada orang yang selain itu, ini tercela. Lebih bagus kita berusaha siapkan sendiri. Atau kalau mungkin ada yang menawarkan tanpa kita meminta, itu boleh. Tapi kalau minta-minta dengan cara datang kemudian mengajukan diri, ya ini sesuatu yang tidak pantas. Masuk dalam keumuman tercelanya meminta-minta yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Bagaimana dengan sahabat yang rela menjual atap rumahnya dalam menuntut ilmu? Perlu disebutkan ini sahabat siapa yang melakukannya? Apakah riwayatnya sahih? Ya, ala kulli hal dulu para ulama salaf memang mereka berjualan, ada yang memikul kayu di pasar, ada yang menawarkan jasa mengangkut seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Setelah itu mereka dapatkan upah, pergi lagi menuntut ilmu. Karena semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Yang jelas kisah-kisah seperti ini banyak kita dapatkan dari para ulama salaf. Bagaimana cara menyikapi perselisihan di antara manhaj salaf? Ya, yang berselisih ini, perselisihan tersebut jelas tidak sesuai dengan manhaj salaf. Karena meskipun orang itu mengaku mengikuti manhaj salaf, pasti ada kekurangan dalam ilmunya. Maka semakin dia menuntut ilmu, kemudian lebih utama lagi semakin dia bertakwa kepada Allah, itu yang akan menjadi sebab kurangnya perselisihan. Jadi karena jauhnya kita dari Allah, jauhnya kita dari ilmu, ini yang menyebabkan banyak perselisihan. Karena kita di akhir zaman ini kurang ilmu dan kurang takwa, maka banyak perselisihan. Di kalangan para ulama salaf dulu karena tinggi ketakwaannya dalam ilmunya, maka perselisihan di kalangan mereka kurang. Nah, barakallahu fikum. Ya, terakhir ya. Apakah salah satu
penyebab Allah memberikan kita sakit terus-menerus. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sakit atau ujian, ya, entah itu sakit terus-menerus, ada ujian terus-menerus karena Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang sempurna untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadi sebab diangkatnya derajat kita, untuk menjadikan kita, melatih diri kita untuk bersabar, karena sabar ini adalah termasuk sifatnya penghuni surga. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita penyakit, bukan penyakit hati yang menghalangi kita dari iman, dari tauhid, dari pemahaman yang benar. Banyak orang-orang yang sehat fisiknya tapi dia punya penyakit yang besar di hatinya, naudzubillah min dzalik. Maka selalu kita bersangka baik kepada Allah dan meyakini musibah yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Hukum memakan makanan dari acara tahlilan, doa 40 hari dan kematian. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan acara yang haram menjadikan makanannya juga haram. Tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dan para ulama lainnya, bahwa hukum asalnya kalau meskipun itu acaranya adalah acara yang tidak sesuai dengan syariat, tapi makanan yang dihidangkan dari penghasilan yang halal, maka itu tidak merubah kehalalan makanan tersebut. Kecuali beda kalau misalnya yang dihidangkan adalah makanan yang disembeli selain Allah, maka ini jelas jadi bangkai kan, tidak boleh dimakan. Tapi kalau makanan yang lain untuk perayaan-perayaan yang bid'ah mungkin, maka kita boleh mengambil makanan tersebut, tapi kita harus menasihati dia. Makanannya hukum asalnya halal, cuma kita punya kewajiban mengingatkan akan perbuatannya tersebut. Baik. Ada satu lagi pertanyaan ternyata. Apa hukum memberi sejumlah uang sebagai pelicin? Ya, berarti uangnya ini mengandung minyak ya, supaya licin. Agar urusan dipermudah seperti urusan surat menyurat. Ya, ini hukum asalnya seperti menyogok. Cuman permasalahannya ada hal-hal yang dikecualikan oleh para ulama yang bentuknya seperti nyogok, tapi ini bukan nyogok karena kita lakukan dalam kondisi terpaksa. Contoh seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Seorang yang misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan. Orang ini tidak salah. Mungkin dia yang dilanggar, dia yang ditabrak, tapi motornya ikut ditahan. Ya kan? Ketika dia ingin mengambil motornya, ternyata petugas mengatakan harus bayar uang. Padahal dia tidak salah. Dia sudah berusaha mengatakan saya tidak mau nyogok. Ya sudah, motormu ditahan, tidak bisa diambil. Karena terpaksa, dia tidak salah, ya. Tapi uang diminta, kalau tidak dapatkan barangnya, maka dia bayar, maka ini tidak termasuk yang tercela. Karena ini kondisi darurat. Sama dengan perizinan. Perizinan kadang-kadang orang mempersulit kita karena ingin cari uang. Padahal kita sudah memenuhi kriteria, memenuhi semua syarat-syaratnya, memenuhi semua apa yang dibutuhkan dalam perizinan. Akhirnya dia mencari-cari alasan. Kita sudah berusaha menjelaskan bahwa ini tidak boleh sogo dan seterusnya. Maka kita bayar karena urusan ini, karena alasan seperti ini, maka ini termasuk hal yang diperbolehkan karena kita mengambil atau membayar itu untuk mengambil hak kita. Untuk mengambil hak kita sepanjang kita sudah memenuhi syarat untuk hal tersebut, tapi dipersulit karena orang-orang tertentu yang mungkin ingin mencari uang dengan cara seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik, insyaallah cukup sampai di sini. Kita akhiri kajian kita. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.